Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dan biarlah lagu pujian ini menjadi kerinduan setiap kita. Kita mau lebih dalam, lebih dekat mengenal Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita belajar firman Tuhan. Kita mohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami anak-anak-Mu agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, langsung mau mengajak adik-adik kelas tengah dan besar, mari kita membacanya bersama-sama dan adik-adik yang kelas kecil mendengarkan ya. Firman Tuhan di dalam kita membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Sudah siap? Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Ya, perumpamaan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Atau Tuhan Yesus ceritakan kepada mereka? Ya, katanya kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, tapi pada suatu malam yang gelap, datanglah musuhnya dengan diam-diam. Ia menaburkan benih lalang ke ladang itu. Tidak ada yang tahu perbuatan musuh yang jahat itu. Beberapa waktu kemudian, tumbuhlah benih gandum dan lalang bersama-sama. Benih gandum tumbuh dan mulai berbulir, tetapi lalang hanya menghasilkan daun saja. Lalu diceritakan juga bahwa kemudian para hamba dari pemilik ladang terkejut. Mereka segera mengadu kepada sang tuan dan mereka berkata, "Oh Tuan, telah tumbuh lalang di dalam ladang gandum. Kami perlu mencabutnya." Musuhkulah yang telah melakukan kejahatan itu. Kalian tidak perlu mencabut lalang itu. Biarlah lalang tetap tumbuh di ladang gandum sampai panen nanti. Waktu panen telah tiba. Para hamba memetik bulir-bulir dengan gembira. Bulir gandum diikat dan dikumpulkan lalu disimpan di dalam lumbung. Tapi bagaimana nasib lalang yang tumbuh di ladang itu? Oh adik-adik, dengan mudah para hamba mengumpulkan dan mengikatnya. Segeralah berkas lalang itu dibakar habis dengan api. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita akan belajar dari bagian ini. Nah adik-adik, langsung mau tanya, ya mungkin kalian semua sudah tahu ya, apa itu gandum? Ya, gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Nah, gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu atau pakan ternak. Nah, tetapi saya tanya ya, apakah kalian tahu apa itu lalang? Kalian tahu apa itu lalang adik-adik? Lalang adalah tanaman sejenis rumput yang menyerupai gandum bila baru tumbuh. Nah, di tahap awal pertumbuhannya, kira-kira dari 0 sampai 30 hari, itu sangat sulit adik-adik menentukan mana yang gandum dan mana yang lalang. Dan lalang yang tumbuh di antara gandum itu susah dipisahkan karena akarnya saling berjalinan. Akar lalang kuat mencengkram tanaman gandum membuat keduanya sulit dipisahkan. Lalang dicabut, gandum pun ikut tercabut. Nah, itulah sebabnya adik-adik, dalam perumpamaan yang kita baca di dalam bagian Alkitab tadi, dikatakan atau diceritakan sang tuan berkata kepada hamba-hambanya untuk
tidak mencabut lalang, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu mereka mencabut lalang. Dan pada musim menuai, petani akan memisahkan mana yang lalang dan mana yang gandum. Dan pembedanya adalah kematangan dari buah. Petani akan mengumpulkan lalang tersebut dan membakarnya, sedangkan gandum akan dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung. Nah, adik-adik, ini gambarnya ya, kalian bisa memperhatikannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kalian tahu arti dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Tidak semua perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ada penjelasannya atau ada artinya. Tetapi untuk perumpamaan tentang lalang dan gandum, Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Nah, adik-adik kelas tengah, kelas besar juga bisa membacanya di Alkitab di dalam Matius 13 ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Ya, di situ ada judul perikopnya penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, sekarang Lausa akan menjelaskan apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik baru saja naik kelas kan? Ya, dan kita sudah belajar di kelas yang baru ini sekitar 1 bulan. Nah, pada waktu kenaikan kelas, kadang-kadang ada yang naik kelas, tetapi ada juga teman-teman yang tidak naik kelas, ya kan? Mengapa? Karena nilainya tidak mencukupi. Jadi sama seperti di sekolah, adik-adik ya, supaya kita naik kelas, ada penilaian dari tugas-tugas yang diberikan dan ujian yang harus kita jalani. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga akan dinilai apakah kita hidup dengan benar dan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, adik-adik, kita seringkali berusaha agar disukai oleh teman-teman kita. Ya, lalu kita melakukan apa yang baik menurut teman-teman kita supaya teman kita itu suka kepada kita. Tetapi kadang apa yang disukai oleh teman-teman kita itu berbeda dengan apa yang disukai oleh orang tua kita. Nah, teman-teman kita suka agar kita bermain bersama dengan mereka, padahal itu adalah waktu kita belajar atau istirahat siang. Nah, adik-adik, orang tua kita tentu lebih suka jika kita belajar atau istirahat siang. Nah, tentu sebagai anak Tuhan, kita harus lebih memikirkan apa yang disukai oleh orang tua kita tersebut. Tetapi terlebih lagi adalah, mari adik-adik sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan memikirkan apa yang Tuhan suka dari hidup kita dan perbuatan kita. Jadi, bagaimana agar Tuhan suka dengan hidup kita dan perbuatan kita? Adik-adik, yang pertama, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita memohon agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Yang kedua, mari kita memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan agar kita dapat terus berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang berbuat sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak semuanya yang menyenangkan itu membuat Tuhan senang. Nah, adik-adik sekalian, inilah perbedaan ilalang dan gandum. Kelihatannya sama, tetapi yang disenangkan berbeda. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita mengetahui apa yang baik menurut Tuhan. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita dapat mentaati dan melakukan apa yang baik menurut Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolong kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami anak-anak-Mu hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami ya Tuhan, agar kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kami taat melakukan apa
apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di minggu ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Mari kita membacanya bersama-sama. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Adik-adik, mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan selalu dipuji Tuhan. Adik-adik yang kasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan. Jadi adik-adik akan mencari jalan sehingga gandum-gandum itu kemudian bisa terkumpul menjadi satu seperti pada gambar ini. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, adik-adik dapat minta tolong papa mama untuk mentransfernya ke rekening gereja atau mengumpulkannya dalam amplop dan menyerahkannya saat ibadah di gereja kembali diadakan. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan dalam ibadah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, juga papa mama kami dan keluarga kami. Mohon Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.